We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Ibu Ida Ayu Lili Erawati, seorang yoga teacher dan juga founder of Yoga Umah Sakti. Iya, selamat pagi Ya, Pak. selamat pagi. Semoga kita bisa ketemu di Sanur ini, Bu. Iya, nanti kalau ke Bali ya. Ibu, apa arti Umah Sakti, Bu? Silakan, Bu. Umah Sakti itu umah itu dalam bahasa Bali artinya rumah. Sementara Sakti itu artinya feminine energy yang sifatnya lebih dinamis. Jadi feminine energy itu tidak sama ya dengan gender ya, perempuan atau laki itu enggak. Setiap orang itu memiliki energi, which is itu energi feminin dan maskulin. Kadang yang mana yang lebih aktif, yang mana yang lebih pasif. Dan Sakti itu maksudnya adalah feminine energy. Jadi itu sebuah tempat yang lebih ke energinya lebih feminin gitu. Tapi bukan berarti tempat kita itu adalah merupakan tempat untuk perempuan saja, enggak gitu. Nah, Bu, ini di dalam penjelasannya Yin, Vinyasa, Hatha, Anti-Gravity, Astanga, Breathwork. Breathwork. Apa saja ini, Bu? Itu Bisa sebenarnya dijelaskan sedikit, itu silakan. sebenarnya Vinyasa, Hatha, Yin Yoga, Breathworks, itu anti-gravity itu adalah jenis-jenis yoga yang kita tawarkan di sini. Dalam hal ini yoga itu kan pengertiannya luas ya Pak ya. Yoga dalam artian asana gitu. Jadi asana-asana yang kita tawarkan itu jenis-jenis kelas yang kita tawarkan itu yang namanya ya Vinyasa, Hatha, Yin, anti-gravity, dan breathworks gitu. Kalau breathworks itu mungkin sedikit berbeda, dia bukan termasuk dari asana. Kalau misalnya saya boleh jelaskan satu-satu, itu Vinyasa itu adalah jenis yoga yang sifatnya lebih dinamis dia ya. Jadi lebih mengalir, gerakannya itu lebih mengalir, lebih cepat dan dia tidak mempunyai gerakan yang baku. Artinya sistematis, gerakan yang sistematis yang sudah ditentukan, itu tidak. Jadi itu disesuaikan dengan keinginan instruktur sendiri. Jadi instrukturnya bisa membuat sebuah sequence atau gerakan-gerakan sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Itu Vinyasa itu dia menyelaraskan antara gerakan dengan nafas. Jadi dia biasanya satu gerakan satu nafas gitu. Berbeda dengan Hatha, kalau jenis Hatha itu adalah jenis yang boleh dibilang itu paling tua di antara jenis yoga yang lain, yang mana sifatnya dia lebih pelan, ditahannya tidak seperti jenis yoga Vinyasa ataupun Astanga. Jadi dia ditahannya lebih lama dia. Jadi itu sebenarnya lebih cocok untuk praktisioner pemula, itu sangat cocok untuk melakukan Hatha yoga ini karena praktisioner itu mempunyai kesempatan untuk mengenali pose dan memperbaiki alignment-nya serta mengetahui nama-nama asananya karena lebih lama dan ditahan, jadi ada kesempatan mereka untuk mengingat gitu. Untuk yang lainnya itu kita ada Yin Yoga. Nah ini adalah jenis yoga yang sifatnya pasif. Jadi kalau jenis yoga yang lain sifatnya lebih dinamis ya. Dia lebih berkeringat. Kalau Yin Yoga itu berdasarkan ilmu tradisional Cina, yaitu ada energi Yin dan Yang. Nah, Yin Yoga ini sifatnya lebih feminin. Jadi dia itu lebih pasif. Jadi Yin itu dingin dan Yang itu panas gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita berkegiatan itu kita banyak sekali menggunakan energi
aktif kita ya, baik kita berjalan, bekerja, walaupun kita diam, tetapi ketika pikiran kita berpikir itu juga sudah membangkitkan energi yang. Makanya latihan dari yin ini sangat bagus dilakukan untuk membalanskan energi-energi yang ada di dalam tubuh kita. Dia itu tidak hanya karena ditahan lama lebih dari 2 menit ya, bahkan sampai 15 menit, itu jadi dia tidak hanya menstimulasi otot-otot saja, tetapi lebih dalam karena masih punya waktu dan kesempatan untuk ditahan lama. Jadi dia lebih dalam, dia lebih bisa ke ligamen, ke tendon maupun tulang itu sendiri, dan ada sebuah jaringan dalam yang disebut dengan fascia. Itu secara tradisional ilmu Cina itu tempat mengalirnya energi atau qi. Dan energi itu bisa terjadi blockage ya di dalam aliran itu, dan itu merupakan sumbatan-sumbatan seperti itu merupakan penyebab dari sebuah penyakit. Nah, itu yang kita berusaha untuk rilis gitu. Kalau yin ya. Kalau anti gravity itu jenis yoga yang cukup fun ya, Pak ya. Jadi mungkin kalau datangnya bergrup gitu akan sangat bagus sekali buat foto session, itu sangat bagus sekali karena dia menggunakan apa ya? Menggunakan alat bantu yang namanya hammock itu untuk membuat kita melayang-layang jadinya, gitu. Jadi karena dia memakai alat bantu, jadi sangat gampang untuk para peserta untuk melakukan gerakan upside down, kebalik gitu. Which is gerakan kebalik itu adalah tujuannya membawa aliran darah itu ke jantung dan kepala. Yang biasanya kita hanya berdiri seperti ini, itu kan lebih ke bawah gitu. Dan juga bagus buat spine ya, dengan gerakan-gerakan back bend-nya itu atau forward bend-nya itu men-stretching spine, mengkompres spine juga itu bagus untuk bagi yang punya disoriented pada punggung misalnya seperti skoliosis atau agak asimetris, itu sangat bagus juga untuk dilakukan gitu. Berarti betul perlu alat itu Bu ya, kalau Iya, anti gravity itu ya? anti gravity Oke. itu dia ada alatnya, memang khusus dipergunakan di atas alat. Jadi semua yoga itu mempergunakan alat gitu. Berbeda dengan tipikal yoga yang lain, tetap ada props-nya, tapi itu bisa digunakan atau tidak. Tapi yang ini memang harus menggunakannya gitu. Oke. Dalam imajinasi saya nggak perlu alat. Enggak, kalau misalnya nggak perlu alat, Pak, kalau misalnya melakukan gerakan upside down, itu membutuhkan kekuatan perut, lengan, dan segala macam. Sementara kalau kita Headstand kan? disupport, iya, jadi kalau Iya, misalnya iya. kita disupport dengan alat itu yang akan menopang. Jadi bagi pemula pun dia akan bisa melakukannya, gitu. Nah, Bu, siapa saja mentor atau coach di Uma Sakti, Bu? Saya kalau melihat beberapa guru India atau Itu sebenarnya kita sudah sudah melakukan beberapa perubahan ya. Mungkin yang di website kita itu masih yang lama, masih belum kita edit gitu untuk profile teacher-nya gitu. Sebenarnya untuk saat ini gitu kalau nggak salah kita ada 8 ya. Itu ada 8 orang teacher yang mana mereka memiliki spesialisasi masing-masing gitu. Ada yang guru yin, ada yang anti graffiti, ada yang vinyasa, ada yang hatha, ada yang power yoga, dan juga ada yang breathworks juga ada. Jadi ya, tapi kalau breathworks itu bukan program reguler kita. Jadi itu lebih ke workshop ya, karena dia waktunya itu tidak bisa dengan 1,5 jam saja, kurang bisa ya, kurang bisa mencakup semuanya gitu. Oke, saya share screen ya, Bu ya. Oke, boleh. Bisa kelihatan ya, Bu ya? Ya, bisa. Oke. Close your eyes and imagine the best version of you possible. That's who you really are. Iya. Let go of any part of you that doesn't believe it. Nah, apakah ini salah satu esensi dari latihan yoga? Silakan. Ya, betul. Betul. Jadi esensinya iya, betul sekali. Jadi pada saat kita melakukan asana, sebelumnya kita biasanya sebelum atau sesudahnya kita akan melakukan penenangan terlebih dahulu atau meditasi dengan cara membayangkan bahwa mengimajinasikan bahwa diri kita yang terbaik itu kita buang segala sesuatu yang bersifat negatif dari diri kita, sehingga seluruh energi positif itu yang lebih masuk ke dalam diri kita. Itu artinya bahwa
seperti yang Bapak sudah tahu bahwa sebenarnya pikiran itu adalah apa yang kita yakini ya. Itu kenyataannya. Ketika kita meyakini bahwa energi positif itu yang masuk ke dalam diri kita, itulah yang akan memang benar yang berada di dalam diri kita. Jadi sebelum kita mulai uh, praktis yoga, itu sangatlah penting untuk membayangkan dan membersihkan diri kita dari semua pikiran-pikiran negatif, aura-aura negatif, dan menyerap seluruh energi positif yang dari alam semesta itu masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita bisa melakukan yoga praktis itu dengan lebih aware ya, dengan lebih sadar, karena kesadaran itu sangat diperlukan pada saat kita melakukan yoga praktis. Itulah yang membedakan antara latihan yoga dengan workout biasa itu, yaitu karena kita memang bukan merupakan workout, tetapi kita lebih merupakan inner size gitu. Jadi kita percaya bahwa energi-energi positif yang kita bawa ketika kita lakukan dengan yoga itu akan membawa benefit yang sangat bagus sekali buat untuk tubuh kita dan untuk pikiran kita juga. Oh, soalnya berhubungan dengan movement dan mind pikiran Ya, ya, Bu, ya? betul Oke. sekali. Oke, saya ke next ya, Bu. Oke. Every time you step on your mat, always remember to be gentle with yourself. The reason you do yoga is because you care about your mind and your body. You should be free of competition and comparison. This is your own practice. This is your own life. Ya, ini cantik sekali tulisannya. Iya. We are all on our journey, and we are exactly where we need to be today. Iya. Nah, apakah ini salah satu tujuan dari praktek yoga? Silakan. Tujuannya bisa dikatakan salah satu tujuannya yaitu, jadi cara kita melakukan yoga itu adalah dengan cara yang bijaksana. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki path-nya sendiri, memiliki cara sendiri untuk melakukan latihan. Latihannya sama, tapi bagaimana mereka melakukan latihannya itu bisa jadi berbeda. Karena setiap orang secara anatomikal mereka itu tidak sama. Secara kemampuan mereka juga tidak sama, jadi itu disesuaikan dengan apa yang mereka sudah miliki. Jadi jangan mencoba untuk membandingkan diri kita dengan yang lain, karena biasanya dalam sebuah kelas itu akan ada banyak pesertanya. Itu kita tidak perlu melihat ke yang lain, oh dia lebih bagus, dia lebih itu tidak perlu, karena memang kita adalah kita mempunyai kemampuan sendiri, kita mempunyai jalan kita sendiri, cara kita sendiri untuk melakukan latihan yoga itu, dan itu akan mempengaruhi kita pada saat kita melakukan kehidupan sehari-hari gitu. Nah, Bu, tapi seperti tadi Vinyasa yoga itu Ya. Kalau tidak bisa kompatibel dengan irama atau ritmenya pelatih, bagaimana, Bu? Itu kan Jadi begini Pak, dinamis katanya. Vinyasa itu dia memang akan diberikan contoh oleh teachers, tetapi teachers itu akan memberikan option atau pilihan-pilihan untuk setiap level. Jadi akan ada pilihannya. Jadi bisa dikatakan bahwa setiap orang bisa mengikuti. Walaupun misalnya seandainya dia pemula, tetapi kita mempunyai prinsip bahwa ketika kita lebih memfokuskan pada nafas, itu energi itu akan datangnya dari nafas. Jadi mungkin untuk pemula di kelas vinyasa itu abaikan dulu tentang alignment, abaikan dulu tentang yang lain, tetapi kita lebih mengutamakan sinkronisasi antara gerakan dengan nafas, karena disitulah datangnya energi. Jadi selama nafas itu tetap di-maintain, selama nafas itu tetap dijaga, itu akan membuat kita bisa bergerak dengan tenang, nyaman, dan penuh dengan kesadaran. Prinsipnya seperti itu. Oke, jadi depend on ourselves ya, Bu? Ya, betul. Jadi setiap orang tidak sama, seperti yang tadi dijelaskan gitu. Oke. Nah, sekarang masih ada yang praktek yoga, Bu, di sana dengan kondisi seperti itu? Masih, tetapi selama pandemi ini, selama PPKM, kita batasi pesertanya supaya ada jarak ya. Karena begini Pak, terus terang saja,
di pranayama, di sesi yoga itu akan ada pranayama, which is pranayama itu adalah untuk membersihkan paru-paru, jalur pernafasan, yang mana di situasi pandemi seperti ini sangat kita butuhkan. Itu pertama. Kedua, pikiran positif itu akan membawa diri kita ke sesuatu yang lebih positif. Ketika orang berada dalam fear, dalam pandemi seperti ini, hidup sedang susah. Ketika orang penuh dengan fear, dari situlah energi negatif itu akan muncul. Jadi dengan cara melakukan asana praktis, yoga praktis dengan cara yang benar, itu akan bisa membuang seluruh energi-energi dan pikiran-pikiran negatif. Gitu. Wow, interesting, Bu. Ya, betul, Pak. Kita harus ketemu di Bali, Bu. Iya, bisa, Bapak. Satu tempat bisa untuk di rumah yoga bisa menampung berapa orang, Bu? Kapasitas kita itu sebenarnya adalah 15 maksimalnya. Jadi kita memang tempatnya tidak terlalu besar. Cuman untuk sementara ini kenapa mereka member-member saya bisa merasa nyaman di sini karena seperti namanya itu umah, yaitu sebuah rumah. Jadi dia melakukan yoga feels like home gitu. Ataupun mereka melakukan latihan-latihan yang lain di sini, mungkin workshop atau apa, mereka feels like home. Jadi memang sengaja kita biarkan saja dengan compound lokalnya, banyak orang lokal. Kita punya TK di sebelah, kita punya BIS. Jadi itu ngeblend antara penduduk lokal dan penduduk ekspatriat yang ada di sini. Jadi kebanyakan dari member di sini adalah ekspatriat dan lokal yang bergabung bersama. Wow. Tempat yoga itu bukan sesuatu yang fancy ya. Tidak seperti tempat yang lain yang mungkin dibikin lebih bagus, dibikin lebih bagaimana, tapi yang ada di tempat kita adalah sesuatu yang real. Beginilah kehidupan Bali sesungguhnya. Beginilah kehidupan kami di Bali ini sebenarnya, dengan kita punya pura di rumah, ya seperti Bapak tahu kita banyak punya yang namanya pelinggih, ya vibrasi yang seperti itu yang ingin kita tonjolkan di sini. Oke. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya, sama-sama Bapak. Matur suksma. Kita harus ketemu di Sanur. Iya, nanti bisa dihubungi langsung ya Pak ya. Harus, Bu, ya. Terima kasih.